Di sini siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial. Dalam acara hari ini, pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Presiden, Wakil Presiden Perdana Menteri Modi menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris. Presiden Ramnath Kovind menyampaikan ucapan selamat kepada Joseph R. Biden atas terpilihnya dia sebagai Presiden Amerika Serikat dan Kamala Harris sebagai Wakil Presiden. Dalam sebuah tweet, Kovind berharap Biden masa jabatan yang sukses dan mengatakan dia berharap untuk bekerja dengannya untuk lebih memperkuat hubungan dengan India Amerika Serikat. Wakil Presiden M. Venkaiah Naidu telah menyapa Presiden terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris atas kemenangan luar biasanya dalam pemilihan. Dalam sebuah tweet, Naidu mengatakan dia yakin bahwa hubungan India-Amerika akan menjadi lebih kuat di tahun-tahun mendatang karena kedua negara dengan nilai-nilai demokrasi yang sama berusaha untuk membuat dunia lebih damai dan sejahtera. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilihan. Dalam sebuah tweet, Modi berkata, sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat, kontribusi Biden untuk memperkuat hubungan India-Amerika Serikat sangat penting dan tidak ternilai. Menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat, Kamala Harris, Modi berkata, kesuksesannya sangat menyedihkan dan merupakan kebanggaan yang sangat besar tidak hanya untuk citizennya tetapi juga untuk semua orang India Afrika. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan gugus tugas virus corona beranggotakan 12 orang untuk melakukan tanggapan yang efektif terhadap pandemi yang telah menginfeksi jutaan orang dan merusak ekonomi Amerika Serikat. Dalam pidato kemenangannya di Wilmington, di Delaware, Biden mengatakan dia akan mengadakan segala sesuatu usaha yang mungkin untuk mengatasi pandemi ini. Dia mengatakan panel akan mengubah rencana pemberantasan virus corona menjadi cetakan biru, tindakan yang akan disiapkan atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Gugus tugas tersebut akan diketuai bersama oleh mantan ahli Badan Umum Vivek Murthy, mantan Komisaris Administrasi Makanan dan Obat David Kessler, dan Marcella Nunez-Smith, seorang profesor kesehatan komunitas di Universitas Yale. Termasuk juga Ezekiel Emanuel, yaitu mantan penasihat kesehatan pemerintahan Obama. Biden telah menjanjikan tanggapan yang jauh lebih berotot terhadap pandemi daripada yang dibuat Presiden Donald Trump. Virus ini telah menginfeksi 9,8 juta orang di Amerika Serikat dan menewaskan lebih dari 237 ribu orang karena jumlah kasus harian terus meningkat. India China mengadakan pembicaraan tingkat Komandan Korps 8 di Susul. Putaran ke-8 dari pertemuan tingkat Komandan Korps India China diadakan di Susul pada hari Jumat. Kedua belah pihak memiliki pertukaran pandangan yang jujur, mendalam dan konstruktif tentang perlepasan di sepanjang garis kontrol aktual di sektor barat di kawasan perbatasan India-China. Kementerian Pertahanan mengatakan kedua belah pihak setuju untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan konsensus penting yang dicapai oleh para pemimpin kedua negara, menjamin pasukan garis depan mereka agar menahan diri dan menghindari kesalahpahaman dan salah perhitungan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menjaga dialog dan komunikasi melalui jalur militer dan diplomatik dan mengedepankan diskusi pada pertemuan ini, mendorong penyelesaian isu-isu lain yang luar biasa untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan di daerah perbatasan. Mereka juga setuju untuk mengadakan pertemuan lagi dengan segera. Perdana Menteri Modi secara maya meresmikan meletakkan batu fondasi berbagai proyek pembangunan di Varanasi. Perdana Menteri Narendra Modi secara maya meresmikan dan meletakkan batu fondasi berbagai proyek pembangunan di Varanasi pagi ini. Implikasi biaya total dari proyek-proyek ini adalah 6.140 juta rupiah. Perdana Menteri saat ini berinteraksi dengan penerima manfaat dari proyek ini selama acara tersebut. Sekitar 1.500 orang mengikuti program ini melalui konferensi video. Pengaturan tayangan langsung program dilakukan
di 6 tempat di kota pada layar besar dan melalui 5 kendaraan fan LED. Sebanyak 16 proyek yang diresmikan antara lain Sarnath Light and Sound Show. Pertunjukan tersebut akan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang mencapai situs dan tempat warisan ini dari seluruh dunia. Pertunjukan cahaya dan suara pertama akan diselenggarakan secara umum pada pukul 7.15 malam. Dalam acara tersebut, Perdana Menteri meletakkan batu fondasi untuk proyek-proyek termasuk pembangunan kembali Dashomev Ghat dan Khirkiya Ghat, barak atau asrama untuk kepolisian PAC bersama dengan peningkatan gedung serbaguna di Girija Devi Sanskritik Sangkul dan pembangunan tempat-tempat wisata. Kekerasan terhadap minoritas, India dalam kontak dengan Bangladesh tentang serangan itu. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Komisi Tinggi India melakukan kontak dekat dengan otoritas lokal di Bangladesh terkait insiden kekerasan terhadap komunitas minoritas di negara itu. Menanggapi pertanyaan media, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan bahwa berwenang telah menangani insiden ini dan semua insiden lain yang berkaitan dengan upaya untuk memicu ketegangan sosial dan komunal dengan sangat serius. Juru bicara tersebut mengatakan dia diberitahu bahwa otoritas penegak hukum sedang menyelidiki pecahnya kekerasan dan bahwa mereka terus waspada untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Diplomat India Vidisha Maitra dipilih menjadi anggota Komite Utama PBB. Vidisha Maitra dari India dipilih menjadi anggota Badan PBB, Komite Penasihat untuk Pertanyaan Administratif dan Anggaran dengan dukungan kuat dari negara-negara anggota. Perwakilan tetap India untuk PBB, Duta Besar T.S. Trimurti menyampaikan terima kasih kepada negara-negara anggota yang telah mempertahankan kepercayaan pada kandidat India. Dia menambahkan bahwa India memiliki catatan luar biasa dalam membawa pengalaman audit profesional yang ke PBB. Dia menegaskan bahwa India mengambil tanggung jawab dengan sangat serius. Dr. Harshvardhan mengadakan konsultasi kebijakan pertama dari jenisnya dengan diaspora India pada STIP 2020. Dalam konsultasi kebijakan pertama dari jenisnya, Menteri Sains dan Teknologi Harshvardhan berinteraksi dengan diaspora India yang sangat terampil untuk memfasilitasi saluran bagi mereka agar dapat berkontribusi pada kebijakan teknologi dan inovasi India STIP 2020. Menteri menekankan bahwa India bertujuan untuk menghubungkan diaspora dengan ekosistem ilmiah dan ekonomi India untuk mempercepat pertumbuhan teknologi dan inovasi sains. 9 juta orang berisiko mengungsi akibat konflik di Tigray di Ethiopia, PBB. PBB pada hari Minggu memperingatkan bahwa 9 juta orang berisiko mengungsi akibat konflik yang meningkat di daerah Tigray di Ethiopia. Dikatakan bahwa pernyataan keadaan darurat dari pemerintah Ethiopia memblokir makanan dan bantuan lainnya. Dalam sebuah laporan, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, OCHA, mengatakan bahwa bentrokan antara pasukan federal dan pasukan Tigray telah pecah di 8 lokasi di wilayah tersebut. Laporan OCHA mengatakan sekitar 600.000 orang di Tigray bergantung pada bantuan makanan untuk bertahan hidup. Sementara 1 juta lainnya menerima bentuk dukungan lain yang semuanya terganggu. Penerbangan pertama yang membawa turis Israel ke tanah negara UAE di Dubai. Penerbangan pertama yang membawa turis Israel ke negara UAE mendarat di Dubai kemarin yang merupakan tanda terbaru dari kesepakatan normalisasi yang dicapai antara kedua negara. Penerbangan bernomor Fly Dubai FZ8194 mendarat di Bandara Internasional Dubai membawa para wisatawan ke kota bertabur pencakar langit setelah perjalanan hampir 3 jam. Maskapai bertarif rendah itu telah mengirim salah satu pesawat Boeing 737-nya ke Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv kemarin pagi untuk menjemput penumpang. Penerbangan tersebut terbang melintasi Arab Saudi dan kemudian melewati perairan Teluk Persia untuk sampai di negara UAE. Fly Dubai berencana untuk memulai penerbangannya ke Tel Aviv akhir bulan ini
Maskapai tersebut menggambarkan penerbangan kemarin sebagai penerbangan charter komersial untuk wisatawan yang masuk tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tingkat pemulihan COVID-19 nasional meningkat menjadi 92,49%. Tingkat pemulihan COVID-19 negara ini telah meningkat menjadi 92,49%. Kementerian Kesehatan mengatakan dalam 24 jam terakhir, lebih dari 49.000 orang telah pulih dari COVID-19. Jumlah pemulihan telah naik menjadi lebih dari 7.868.000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 6,03% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini sekitar 512.000. Selama 24 jam terakhir, 45.674 kasus baru dilaporkan, menjadikan jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 8,5 juta. Tingkat kematian kasus India sebesar 1,48% adalah salah satu yang terendah secara global. Tenis. Daniil Medvedev mengalahkan Alexander Zverev di babak finale dari turnamen Paris Masters untuk merebut gelar ATP ke-8. Di olahraga tenis, petenis peringkat 5 di dunia, Daniil Medvedev mengalahkan Alexander Zverev dengan angka 5-7, 6-4, 6-1 di babak finale dari turnamen Paris Masters untuk merebut gelar ATP ke-8-nya kemarin. Petenis nomor 7 dunia, Zverev dari Jerman yang mengalahkan petenis nomor 2 di dunia Rafael Nadal di babak semifinale mengambil keuntungan lebih awal. Tetapi unggulan ketiga Rusia, Medvedev bangkit lagi untuk memenang dalam 2 jam 7 menit. Ia menjadi orang Rusia keempat yang merebut gelar Paris Masters setelah Marat Safin, Nikolai Davydenko dan Karen Khachanov. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial. Menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara Eropah telah menjadi salah satu tujuan politik luar negeri India yang telah memberikan hasil yang bermanfaat. Di masa lalu, Perdana Menteri Narendra Modi telah mengadakan pertemuan puncak bilateral dengan beberapa negara Eropah seperti Denmark, Finlandia, dan Prancis, yang antara lain telah membantu memperluas keterlibatan India dengan kekuatan Eropah di latar dunia di mana penyimbangan kembali hubungan adalah kebutuhan konstan. Pertemuan puncak Maya diadakan antara Perdana Menteri Modi dan mitranya dari Italia, Profesor Giuseppe Conte pada tanggal 6 bulan November 2020. KTT ini memberikan kesempatan untuk meninjau secara komprehensif kerangka kerja hubungan bilateral dan meletakkan jalan untuk kerjasama timbal balik di masa depan. Dalam sambutan pembukaannya di KTT bilateral Maya dengan memimpin Italia, Perdana Menteri Modi memuji upaya Italia dalam menangani pandemi COVID-19, meyakinkan bahwa semua bantuan akan diberikan dalam memerangi penyakit tersebut dan juga membahas cara-cara untuk menangani konsekuensi buruk dari pandemi ini. Para pemimpin berjanji untuk mengerjakan agenda global yang berorientasi pembangunan untuk masing-masing presidensi kelompok G20 untuk mengatasi dampak dan tanggapan terhadap COVID-19 di semua ranah yang relevan. Secara keseluruhan, 15 buah memorandum saling pengertian atau perjanjian di berbagai sektor seperti investasi, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, energi, daur ulang plastik, perikanan, pembuatan kapal, desain restorasi, dan perlindungan monumen dan lain-lain telah ditandatangani selama KTT. Yang menariknya adalah pernyataan bersama dan rencana aksi 2020 dan 2024 yang dirilis setelah berakhirnya KTT, melihat kedua belah pihak menekankan betapa pentingnya kawasan Indo-Pasifik sebagai area fundamental untuk inisiatif konektivitas berdasarkan tata kelola global yang inklusif dan berbasis aturan yang bebas dan adil. Harus diingat di sini bahwa Prancis dan Jerman baru-baru ini mengeluarkan strategi masing-masing tentang kerjasama di kawasan Indo-Pasifik, dan minat Italia pada kerjasama di ranah Indo-Pasifik membuka beberapa peluang bagi India untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Eropah sambil mengejar tujuan persatuan kawasan. Dalam KTT Maya,
India dan Italia menggarisbawahi kebutuhan untuk lebih memperluas keterlibatan di sejumlah bidang lain seperti pertahanan, penanggulangan terorisme, dan keamanan multilateralisme, pertukaran pelajar, festival budaya, pariwisata, dan konektivitas orang ke orang. Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Conte menyoroti perlunya kolaborasi dua arah yang lebih besar dan kerjasama teknologi pengembangan dan produksi bersama dengan mempercepat diskusi melalui Komite Pertahanan Bersama dan Kelompok Kerjasama Militer. Mengenai masalah regional maupun internasional, kedua belah pihak sepakat untuk berkoordinasi erat di forum multilateral, terutama G20 dan menuju implementasi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim yaitu UNFCCC dan Perjanjian Paris. India menyambut baik keputusan Italia untuk bergabung dengan Aliansi Surya Internasional segera setelah proses ratifikasi selesai. Meskipun pengungkapan kepuasan atas pertumbuhan yang stabil dari pertukaran politik dan koordinasi kebijakan di semua tingkatan, kedua belah pihak menggarisbawahi perlunya untuk mengadakan fokus pada tingkat kerjasama ekonomi antara mereka. Volume perdagangan bilateral hanya 9,52 miliar euro pada tahun 2019 meskipun sekitar 600 perusahaan besar Italia yang mencakup berbagai sektor seperti mode dan garment, tekstil dan mesin tekstil, komponen otomotif, infrastruktur, bahan kimia, energi, kembang gula, dan asuransi saat ini aktif di India. Salah satu poin positif utama dari KTT Maya ini adalah bahwa Italia menyatakan minatnya untuk mendiversifikasi rantai pasokan yang investasinya agar memiliki kemitraan ekonomi yang lebih substantif dan bermakna dengan India. Padahal, kerjasama ekonomi bilateral di KTT itu difokuskan pada diversifikasi rantai pasokan yang menjadi kebutuhan saat ini di dunia yang terinfeksi COVID. Dalam hal ini, kedua pemimpin sepakat untuk mempromosikan skema keuangan inovatif yang mampu mendukung investasi bilateral, sambil menekankan pada perlunya India dan Uni Eropa untuk secara aktif terlibat kembali menuju dimulainya kembali negosiasi untuk perjanjian perdagangan dan investasi India-Uni Eropa yang saling menguntungkan. Para pemimpin India dan Italia mengadopsi rencana aksi untuk menetapkan prioritas, tujuan strategis, dan mekanisme kemitraan bilateral untuk periode antara 2020 dan 2025. Sekian.